الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'una yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 26. Hari ini kita akan membaca hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 27. Hadis yang berbunyi an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan julukan Abu Tha'labah. Sinten? Abu Tha'labah Al-Khushani. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Ya Rasulullah, akhbirni bima yahillu li wa yahrumu alayya. Wahai Rasul, beritahukanlah kepadaku apa yang halal dan apa yang haram. Beritahukanlah kepadaku apa yang halal dan apa yang haram. Jadi seorang hamba itu harus peduli dengan apa? Halal haram. Halal berarti boleh untuk dikerjakan, untuk diucapkan, untuk dikonsumsi, untuk dilakukan. Berarti haram kebalikannya. Napa? Tidak boleh untuk dimakan, tidak boleh untuk diucapkan, tidak boleh untuk dilakukan. Jadi seorang muslim itu harus peduli dengan hukum-hukum agama. Ora oleh sekarpe dewek. Tidak boleh kita semau kita sendiri, itu tidak boleh. Tidak boleh jenengan mengatakan awak-awakku dewek. Duitku dewek. Ya, sekarpe dewek. Enggak. Tubuh ini bukan tubuh kita. Tubuh ini milik siapa? Milik Allah. Harta ini bukan harta kita. Harta itu adalah milik Allah. Kita ini cuma dititipi sama Allah. Kendaraan kita bukan milik kita. Itu milik Allah. Rumah kita bukan rumah kita. Itu rumahnya Allah. Allah yang nitipin kepada kita. Makanya ketika orang tertimpa musibah, baca apa? Inna lillahi. Kita ini milik sinten? Allah. Tubuh kita, harta kita, keluarga kita, rumah kita. Karena kita ini milik Allah, maka nggak boleh semaunya menggunakan barang titipan ini, nggak boleh semaunya. Kita ini tinggal di mana? Tinggal di mana? Bumi. Bumi miliknya siapa? Allah. Orang manut lungangana mengendi? Mang Pluto. Pluto milik siapa? Milik Allah. Tidak boleh kita semaunya. Dengan asumsi ini milik kita. Enggak, itu bukan milik kita. Itu milik Allah yang Allah titipkan kepada kita.
Sehingga kita harus nurut sama Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini diceritakan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani harus tahu halal haram. Mana yang dihalalkan oleh Allah dan mana yang diharamkan sama Allah. Qala fasa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba fi nazar. Sebelum Nabi SAW menjawab pertanyaan Abu Tha'labah ini, Nabi SAW memperhatikan Abu Tha'labah dari atas sampai bawah. Dari apa? Atas sampai bawah. Sebelum apa? Menjawab. Nampaknya Nabi SAW sedang mencerna, memperhatikan ke wong arahe mengendi. Jadi orang itu kalau ditanya jangan buru-buru apa? Jawab. Ini siapa sih? Pertanyaannya ini arahnya kemana? Tujuan dia bertanya apa? Jadi makanya sama Nabi SAW nggak langsung dijawab. Dilihat dulu orangnya. Dari atas sampai bawah, ke atas lagi. Setelah Nabi SAW memperhatikan si penanya, baru kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang cocok terhadap si penanya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Al-birru ma sakanat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Yang namanya kebaikan atau sesuatu yang halal itu adalah yang menenangkan hati. Kenapa? Yang menenangkan hati. Berarti kebalikannya apa? Wal ithmu, adapun dosa atau sesuatu yang haram, malam taskun ilaihi nafsu wa lam yatma'in ilaihi al-qalb. Dosa atau sesuatu yang haram itu adalah yang membuat hatimu gelisah. Saya ulangi nggih. Sesuatu yang haram adalah, sesuatu yang halal adalah yang membuat hatimu apa? Tenang. Halal. Dan sesuatu yang haram adalah yang membuat hatimu gelisah. Wa in aftakal muftun. Dosa itu, sesuatu yang haram itu yang membuat hatimu gelisah walaupun ada orang yang memberimu fatwa bahwa itu tidak haram. Walaupun apa? Ada yang memberimu fatwa bahwa itu tidak haram. Ya. Selama hatimu merasa apa? Gelisah, maka ketahuilah itu adalah sesuatu yang haram. Hadis riwayat Ahmad dan kata Ibnu Rajab, isnad hadis ini bagus, dan kata Muhaqqiq Musnad dan Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW mendefinisikan apa itu kebaikan, apa itu dosa. Apa itu sesuatu yang halal dan apa itu sesuatu yang haram. Dikembalikan ke mana? Dikembalikan ke hati. Dikembalikan ke kolbu kita. Mana yang bikin hati tenang berarti halal. Mana yang bikin hati gelisah berarti haram. Pertanyaannya,
Hatinya siapa? Apa yang tenang di hati berarti halal. Apa yang bikin gelisah hati berarti haram. Hatinya siapa? Bos judi online. Judi menurut dia menenangkan hati atau menggelisahkan hati? Menenangkan hati, wong duit akeh, triliunan. Hatine bos judi online? Bukan. Hatinya orang yang beriman. Penting. Jadi harus didudukkan. Maksud dari hadis Nabi SAW ini adalah bukan sembarang nopo hati, bukan. Yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis inilah hatinya orang yang beriman. Hati yang bening. Sehingga dia bisa melihat sesuatu dengan jelas. Jangan tahu, oke. Apa oke? Kaca. Ya. Kaca itu, kapan kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di baliknya? Kapan? Nek kacane bersih. Contoh yang lain. Naik mobil, ada apanya? Ada kacanya. Kapan kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan mobil itu? Kalau kacanya nopo? Bersih. Ya. Tapi kalau mobil itu sudah setahun, nggak pernah diapain? Nggak pernah dilapi, nggak pernah dicuci, nggak pernah dibersihkan, maka kaca itu akan tebal dengan debu. Bisa kita ngelihat di baliknya? Tidak bisa. Jadi yang dimaksud dengan hati yang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang menenangkan, dan mana yang menggelisahkan adalah hatinya orang yang beriman, yaitu hati yang bersih. Ketika hati seseorang sudah kotor, susah dia membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang lebih parah dari itu. Yang lebih parah dari itu, bukan hanya tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, malah kadang-kadang yang halal darani haram, yang haram darani halal. Berarti barometernya apa? Error. Ya. Ngertos error? Error ya rusak. Ya. Yang halal dia pikir apa? Haram. Yang haram dia pikir halal. Ngeri kalau sudah masuk akidah. Yang tauhid dikira syirik. Yang syirik dikira tauhid. Yang sunnah dikira bid'ah. Yang bid'ah dikira sunnah. Yang benar dipikir salah. Yang salah dipikir benar. Yang ma'ruf dianggap mungkar. Berarti kebalikannya. Yang mungkar dianggap ma'ruf. Sidane udu amar ma'ruf nahi mungkar. Terus apa? Amar mungkar nahi ma'ruf. Apa wonten? Amar mungkar nahi ma'ruf. Wonten? Wonten. Lho pengajian dibubaraken. Dangdutan malah diramekaken. Si kepriwe iki? Kuwi jenengane amar mungkar nahi ma'ruf. Dan subhanallah,
Kenapa amar ma'ruf nahi mungkar? Saya tanya, amar ma'ruf apa artinya? Amar apa artinya amar? Mengajak. Ma'ruf apa? Kebaikan. Nahi melarang. Mungkar kemungkaran, keburukan. Berarti kebaikan dinamai dengan ma'ruf. Okay. Keburukan dinamai dengan mungkar. Kenapa? Nah, pertanyaannya. Kenapa kebaikan dinamai ma'ruf dan keburukan dinamai mungkar? Kita bahas dulu yang pertama. Kenapa kebaikan dinamai ma'ruf? Ma'ruf sih artinya apa? Ma'ruf. Umum. Baik. Ini hal sudah ma'ruf. Apa aja? Sudah biasa, sudah dikenal, tidak asing. Jadi kebaikan itu sesuatu yang tidak asing. Buat siapa? Buat orang yang beriman. Kenapa? Karena memang fitrahnya. Kenapa? Fitrahnya. Gawan bayine. Memang disetting sama Allah. Seperti itu. Setiap bayi lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Fitrah itu tidak asing dengan kebaikan. Aslinya kayak kue. Manusia itu aslinya tidak asing dengan kebaikan. Nggak aneh melihat kebaikan. Kok kemudian di kemudian hari dia menjadi asing dengan kebaikan gara-gara maksiat. Maka mungkar ya, artinya adalah sesuatu yang asing, aneh, orang umum menurut orang yang beriman. Ya. Menurut orang yang beriman, kono wong budak umum apa orang umum? Orang umum. Kecuali nang barat. Ya, nang barat itu maksudnya nang di barat. Barat kan ya? Kan ya? Barat itu kudu wulu. Ya, Eropa gitu. Di sana biasa orang buka aurat. Kenapa? Karena sudah rusak fitrahnya. Sudah apa? Rusak fitrah. Dan ini yang berusaha untuk dihancurkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Saya tanya sama jenengan yang sudah sepuh-sepuh ini. Ya, yang sudah 60, 70. Dulu di zaman jenengan masih kecil. Namanya wanita dewasa. Keluar rumah pakai celana pendek. Wonten. Hah? Wonten. Kalau ada wanita keluar pakai celana pendek, mesti asosiasinya ini wanita nakal. You know what? Nun sewu, pelacur, WTS. Seperti itu. Walaupun dulu itu pakai jilbab belum banyak, tapi pakai nopo? Apa jalannya dia? Jarit. Ya. Jarit yang nutup sampai mana? Sampai iki apa jalannya? Pahanya sampai ketutup. Sekarang ada nggak orang keluar, wanita dewasa keluar pakai celana pendek? Ngendi-ngendi. Dulu dianggap aneh, sekarang dianggap biasa. Kenapa? Karena memang itu dipromosikan setiap hari.
Lewat apa? TV. Lewat apa lagi? Iklan. Baliho-baliho nang pinggir jalan. Sesuatu yang asing, aneh, ora umum, setiap hari ditampilkan, akhirnya menjadi apa? Biasa. Maka kita harus waspada. Harus apa? Waspada. Dulu jarang sekali orang main game. Karena orang anak alah teh. Biyen kuwi main game kuwi jenenge game bot. Ya. Ki sing seumuran karo nyong yang ngerti. Bocah-bocah cilik sih orang ngerti game bot. Jarang itu orang punya, itu mahal. Sekarang setiap anak megang HP dan tahu game. Maka kita harus waspada. Jangan terlalu lugu. Ya, jangan terlalu apa? Lugu. Kita ditarget oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita dan kita pasrah begitu saja. Jangan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.